Pendengar yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, ini video pertama setelah aku menghilang beberapa lama. Mohon maaf sebelumnya aku menghilang karena ada kesibukan. Oke, berbagai macam kesibukan. Di video pertama ini aku ingin menyampaikan berkat apa, berkat yang akan datang pada kalian, dan ini juga ada jangka waktunya. Jadi ini tergantung dari sejak kalian menonton video ini. Nanti jangka waktunya beda-beda sih, setiap file nanti ada kartu waktunya itu sendiri. Oke, jadi silakan memilih. Ini untuk yang file 1, file 2, dan file 3. Untuk yang file 1 ada bal warna hijau. Untuk yang file 2 ada bal warna biru. Untuk yang file 3 ada yang warna ungu. Bal warna ungu. Oke. Silahkan dipilih filenya 1, 2, 3. Jika kalian memerlukan waktu untuk memilih, silahkan di pause videonya, dan setelah kalian memilih, kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk waktu-waktunya. Oke, kita ke file 1 dulu. Oke, ini untuk kalian yang memilih file nomor 1, bola warna hijau. Oke, berkat apa yang akan datang pada kalian dalam beberapa jangka waktu? Oh, kalau ini jangka waktunya berkala. Jadi mungkin sudah kalian alami dan juga akan kalian alami, tapi kalau misalnya belum kalian alami, nanti berkatnya ini itu akan dalam waktu dekat, tapi berkala juga sih, sedikit demi sedikit. Dan ini jangka waktu yang lumayan panjang kalau dari segi waktu. Oke. Kemudian berkat apa yang akan kalian dapatkan? Di sini yang pertama adalah kartu maya atau kartu ilusi juga. Kalian ada dua sisi. Di sini kalian bisa melepas semua ilusi-ilusi, lebih jernih penglihatan kalian, jadinya lebih oke. Untuk menentukan pilihan juga kalian lebih bijaksana, lebih bisa menilai yang baik gitu. Jadi nggak subjektif, kalian bisa jadi lebih objektif dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang, karena itu hal yang penting untuk membuat keputusan. Kalian juga bisa lebih jernih melihat niat orang lain sebenarnya itu kayak apa sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah clear gitu, udah lepas dari ilusi-ilusi itu, pasti sangat menguntungkan sih untuk kalian, terutama kalian yang divine-nya ini feminim. Ini lebih banyak yang memilih divine-nya feminim, jadi kalian lebih bisa mantap untuk memilih jalan kalian, percaya diri juga gitu. Kalau kalian yang di sini memilihnya adalah divine-nya maskulin, di sini kalian tetap bisa membaca orang lain atau membaca niat orang lain, tapi di sini kalian juga bisa menutupi niat kalian atau merahasiakan niat kalian gitu. Di sini kalian lebih dalam manajemen diri kalian ini lebih bagus, apalagi untuk masa depan ataupun juga menilai gitu. Ada ilusi-ilusi, makanya aku bilang ada dua sisi. Di satu sisi, di yang misalnya divine-nya maskulin itu bisa menciptakan ilusi, contohnya mereka bisa menyembunyikan hal yang mereka ingin sembunyikan dengan lebih baik gitu. Kalau yang divine feminim, mereka bisa menyembunyikan juga, tapi mereka lebih bisa melihat atau terlepas dari ilusi kayak gitu. Kemudian di sini kalian jadi lebih giat dalam bekerja, kalian lebih giat dalam melihat peluang juga, dan kalian lebih peduli pada hal-hal yang kecil gitu. Mungkin kalian akan berpikir nggak apa kecil-kecil, tapi sedikit demi sedikit akan jadi bukit ya. Nah, di sini kan adalah seorang yang sedang menata satu persatu pentacles atau coins di sini. Jadi kalian itu lebih memilih detail, melihat detail, bekerja keras, dan berambisi dengan baik sesuai dengan porsinya. Kalian tahu waktu kalian kapan perlu istirahat dan kapan kalian perlu bekerja. Namun di sini lebih ke arah yang kalian memiliki energi lebih untuk kalian berkarya,
berkarya dari segi hal-hal yang kecil-kecil. Kalian menciptakan sesuatu bukan dengan skala besar, tapi kecil-kecil, sedikit demi sedikit, kayak gitu. Nah, kemudian di sini apalagi kita temukan, sama aja berusaha keras juga. Di sini ada usaha, ada rasa adil juga, ada keberanian, dan juga ketangguhan dalam menentukan suatu pilihan, sesuatu hal yang ingin kalian lakukan. Karena kan kalian di sini juga emang udah bisa untuk lepas dari ilusi-ilusi, udah bisa melihat dengan lebih baik lagi atau menilai dengan lebih oke gitu. Jadi kalian perlu percaya diri aja sih untuk percaya apa yang kalian nilai gitu, apa yang menurut kalian baik. Cuma di sini memang kalian tuh lebih jadi orang yang lebih tegas, jadi orang yang lebih berani, dan hati-hati sama ini kan warnanya kayak merah-merah juga gitu. Hati-hati kalau kalian terlalu berambisi, itu malah bisa menjadikan hal bukannya terlepas dari ilusi, tapi malah kalian jadi sombong. Di sini bisa juga kalian itu masuk atau terjebak dalam penilaian kalian. Jadi kalian mungkin udah bisa menilai orang lain dengan oke gitu, tapi belum tentu juga itu bisa dipaksakan pada orang-orang tuh. Karena di sini warnanya pink, merah sama coklat gitu, jadi kayak perlu diseimbangin sama rasa cinta kasih. Kemudian sinkronisasi. Ya, kalian perlu sinkronisasi juga antara energi kalian, nih energi bekerja kalian, energi kreatif kalian, dan juga kasih sayang atau diri kalian sendiri. Kalian juga lebih bisa self love sih di sini, dan regenerasi tentang kesehatan kalian juga makin oke. Untuk simbolisasi naga di sini juga, yang ini ada gambar-gambar naganya, itu memang simbolisasi regenerasi dan kekuatan dan keluasan. Jadi kayak kita bisa melihat sesuatu dengan baik, sama kayak kartu utama yang pertama tadi, kita bisa lebih menilai dengan lebih baik. Tuh, kita bisa tahu apa yang kita perlu dan siapa yang baik untuk kita juga, kayak gitu. Nah, di sini memang perlu sinkronisasi juga sama love-nya kalian juga. Jangan sampai kalian menilai orang lain tapi kalian menjadi sombong, karena ada karunia kalian bisa melihat lebih dalam, kayak gitu. Lepas dari ilusi ya, kalian bisa lebih melihat lebih dalam lagi. Jadi guru, kalian bisa memberikan wejangan juga kepada orang-orang nih. Kalian juga kemungkinan ada past life yang sinkron sama kalian gitu. Bagi kalian yang tertarik ke hal-hal spiritual gitu, ada masa lalu kalian yang terbuka, dan itu membuat kalian menjadi makin stabil. Ini ada batu yang disusun, jadi membuat kalian menjadi makin stabil. Nah, kalian jadi dipercaya juga sama orang, meskipun kalian nggak menunjukkan yang gimana, tapi di sini tuh kalian dipercayai sama orang-orang datang pada kalian untuk menanyakan solusi. Nah, ini bakal berkembang juga seiring yang aku bilang ilusinya itu. Kalau misalnya ilusi kalian udah oke gitu, penglihatan kalian lepas dari ilusi udah oke, ya orang-orang bakal datang ke kalian karena kalian bijaksana, kalian bisa memberikan solusi, kayak gitu. Dan tentang past life pasti berkaitan sama ilusi, karena sangat rawan sekali kalau untuk membuka past life itu ada banyak jebakannya kan. Nah, di sini untuk kalian yang memang ada niat untuk membuka past life, kalian bisa membukanya karena di sini adalah waktu yang tepat. Di sini kalian udah bisa mulai bisa mulai objektif dan juga menilai dengan baik, lepas dari ilusi. Jadi jangan takut. Nah, ini katanya terbalik. The High Priestess-nya terbalik. Ini kalau di aku, karena aku bukan pembaca tarot yang mengikuti buku ya, tapi aku intuisi. Nah, kalau di sini lebih ke energi. The High Priestess ini sebenarnya energinya bagus, tapi kadang dia lupa diri, kadang dia sombong juga, kadang dia
terlalu memaksakan diri. Dan hati-hati kalau misalnya yang kalian lihat, karena lepas dari ilusi itu berarti juga lebih clear untuk ngelihatnya. Jadi mungkin kalian melihat sesuatu yang gak enak dilihat juga, itu bisa membuat kalian marah, terlarut dalam emosi atau kesedihan. Jadi kalian memang perlu bimbingan, baik itu secara manusia ataupun secara astral atau gaib. Tuh, bimbingan itu akan datang kok ke kalian sendiri, dan itu adalah hal yang berkaitan sama past life kalian. Tuh, jadi hal-hal yang akan datang, berkat kalian yang akan datang itu yang paling utama adalah tentang ilusi, tentang bisanya kalian untuk menembus ilusi tersebut, dan bisanya kalian untuk menutupi, kalau divine masculine ya, untuk menutupi hal-hal yang menurut kalian ingin kalian rahasiakan dengan lebih baik. Tuh, nah ilusi ini berkembang lagi sama ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang berkaitan sama kreativitas kalian di duniawi, itu kalian bekerja dengan baik. Saat ini tuh kalau misalnya kalian bingung akan bekerja seperti apa, gimana, kalian lebih baik memperhatikan detail juga. Itu sedikit demi sedikit memang bakal jadi bukit ya, menata dengan sangat baik. Kalian perlu ketegasan juga, tapi jangan melupakan cinta kasih. Kalau misalnya kalian gak seimbang, itu malah menghancurkan kalian sendiri. Karena apapun yang berkaitan sama kemampuan spiritual, kemampuan mempertajam penglihatan di sini terutama, itu bukan hanya ke hal yang positif aja, tapi ke hal yang negatif juga ada resikonya juga. Jadi memang perlu kebijaksanaan. Nah, kalau di hal-hal yang fisik, duniawi, material, itu kalian lebih banyak energi bekerja di sini, bekerja belum menuai tapi masih bekerja juga. Dan kalau untuk kalian yang berkaitan sama di past life, kalian di sini udah waktunya untuk membuka hal-hal tersebut, hal-hal yang mungkin akan datang pada kalian, dan juga bakal ada guru yang datang atau pembimbing baik dari segi astral ataupun fisik. Jadi itulah berkat yang akan datang pada kalian. Oh ya, dan ini berkala. Kalau misalnya kalian kapanpun ini kalian nonton, ini dalam waktu dekat juga gitu akan datang. Tapi pintar-pintarnya kalian melihat peluang juga, karena di sini kan kalian bisa lihat sendiri nih waktunya gitu. Kalian kemungkinan juga orang yang udah terbiasa sama hal spiritual kayak gitu. Jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 1. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2, berkat apa yang akan datang pada kalian? Berkat, dan dalam jangka waktu kapan? Dalam jangka waktu ini berkembang mungkin agak jauh dari tempo yang sekarang, maksudnya dari waktu yang sekarang, kapanpun kalian menonton video ini ya, agak jauh juga gitu, tapi mungkin kalian juga tidak menyadarinya itu sudah terjadi, karena perkembangannya lumayan lambat, tapi kuat gitu. Lambat tapi gak begitu goyah, kayak naik pelan-pelan itu kalau dari segi waktu ya. Waktu berkat kalian akan datang. Kapan berkat kalian akan datang? Dan berkat apakah yang akan kalian dapatkan? Romantic love, Ace of Wands. Kartu pertama di sini yaitu sekaligus kartu utama di sini ada romantic love. Jadi tapi ini bukan tentang pasangan sih energinya, bukan. Meskipun bakalan ada beberapa dari kalian, tapi sangat sedikit sekali karena ini general reading ya. Ini sedikit juga sih untuk pasangannya, tapi lebih ke self love, dan ini lebih ke memancarkan energi dari diri sendiri, pesona dalam diri sendiri. Jadi kalian itu kayak lebih mempesona lagi dari sebelum-sebelumnya. Tuh. Kemudian di sini ada Ace of Wands yang terbalik. Jadi kalian di sini memang yang kayak tadi aku bilang mempesona, kalian lebih berani untuk menentukan jalan kalian untuk naik ke matahari atau ke tujuan kalian, ke berkat kalian tersebut. Lebih mendekat. Cuman di sini karena kartunya terbalik, jadi di sini ada suatu hal pesan, yaitu
jangan terlalu berambisi. Dan juga ini ada hati-hati jatuh dalam kesombongan juga. Karirnya soalnya terbalik ya. Dan ini sebenarnya kalau misalnya tangganya naik ini lumayan cepet sih naiknya, tapi karena terbalik jadi memang lumayan lambat. Sama kayak yang tadi aku bilang, dari segi waktu memang lebih lambat gitu. Nah, di sini ada Ace of Wands, jadi kalian sebenarnya ada memiliki suatu keinginan atau ambisi, baik itu tentang love, baik itu untuk pasangan ataupun untuk diri sendiri ya. Tentang keberanian, tentang perkembangan diri juga. Jika kalian memiliki ambisi itu, sebenarnya kalian sudah berada di jalan yang tepat, jalan yang oke. Tapi memang perkembangannya lambat, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalian di sini ada energi-energi istirahat juga. Di sini juga kalian sebenarnya masa-masa menikmati, masa-masa menuai. Jadi mungkin dari segi waktu kalian memang melambat, tapi bukan berarti kalian ketinggalan atau gimana gitu, enggak. Karena memang waktu-waktu kalian untuk menuai, kalian menerima apa yang pantas kalian terima, kayak gitu. Jadi di sini kalian udah menanam terlebih dahulu, sekarang kalian memiliki keberanian keberanian diri ya, dan pondasi untuk maju juga, dan hal-hal yang menyokong kalian, fasilitas-fasilitas untuk maju. Karena kan tangga itu juga merupakan fasilitas. Ini apa sih namanya? Apa ya, kalau di Bali itu namanya arit. Kalau di luar itu apa ya? Cerurit. Ya, pokoknya senjata inilah, aku lupa namanya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalian di sini memang ada fasilitas untuk kalian menuai hal-hal apa yang kalian tanam sebelumnya, tapi di sini lebih ke energi positif, lebih ke energi keberanian dan hal yang sudah kalian pikirkan sebelumnya, sudah kalian rencanakan sebelumnya. Tuh, tapi memang perkembangannya rada lambat. Tuh, nikmati aja untuk proses-prosesnya saat ini. Nah, kenapa tadi karirnya menikmati untuk proses saat ini, perkembangannya memang lebih lambat? Karena kalau perkembangannya cepat, kalian justru akan bingung. Karena di sini ada banyak hal yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian pertama-tama harus memantapkan jalan kalian dulu. Juga bagi yang belum memiliki planning, ataupun bagi yang memiliki rencana tapi banyak banget rencananya. The Magician yang terbalik ya. Di sini perlunya kalian untuk memfokuskan pada satu hal dan pelan-pelan. Di sini energi manifest kalian ada, energi manifest, cuma jadi lambat, jadi kepecah karena kalian itu banyak cabang. Kalau misalnya banyak cabang, kalau misalnya kalian orang yang nggak percaya diri, kalau kayaknya di sini kalian orang yang percaya diri sih, karena udah percaya diri, cukup self love juga, kalian memiliki dukungan, daya tarik gitu. Jadi permasalahan kalian di sini hanyalah untuk memfokuskan gitu. Nah, nanti kalian bisa memfokuskan itu juga. Kalian bisa memikirkan di masa-masa yang sekarang ini kalian menikmati waktu kalian. Nanti kalian tinggal mikirin juga gitu, kemana mau fokus. Kemanapun kalian mau fokus itu udah ada sisi positif negatifnya, so pasti. Nah, jadi perlu kebijaksanaan. Kalau di sini, kalau aku sekarang karena general reading, aku nggak bisa ngasih saran kemana kalian harus fokuskan perjalanan kalian. Apakah kan karena permasalahan kalian tuh ada berbagai macam ya, setiap orang. Ada yang di hal spiritual, mungkin ada yang di finansial, mungkin ada yang di pelajaran atau love juga gitu. Jadi banyak cabang. Aku nggak bisa spesifikasiin kalian mau kemana fokusnya bagusnya, atau memberikan saran ataupun referensi tuh. Cuman di sini adalah kuncinya tentang fokus. Meskipun kalian memiliki banyak hal, banyak peluang, tapi kalau misalnya kalian ambil semuanya, kalian bakal lambat jalannya. Tapi kalau misalnya kalian mau cepat, kalian mau mau benar-benar menikmati masanya juga dan gak terlalu capek, nah kalian ini bisa fokusin ke satu hal kayak gitu. Nih, meskipun kalian atau itu memiliki konflik atau ada konflik di lingkungan sosial ataupun diri sendiri, lebih banyak di lingkungan sosial ataupun pertemanan,
baik di media sosial ataupun di tempat-tempat yang fisik gitu, maksudnya yang nyata atau tempat kerja dimanapun itu, meskipun lawan kalian atau saingan kalian itu orang yang lebih besar, orang yang lebih memiliki kekuatan ataupun juga kuasa, tapi kalian bisa bertahan, kalian nih bisa mendapatkan kemenangan, tapi yang kayak tadi aku bilang agak lambat dan memang perlahan-lahan. Maka dari itu, cuman di sini permasalahan yang muncul itu lumayan banyak, karena kalau kalian itu banyak memfokuskan ke banyak hal gitu, banyak cabang, itu malah bikin masalah-masalah, dikurung sama banyak masalah juga. Maka dari itu, kalau misalnya kalian fokusin ke satu hal, kalian akan memang benar-benar bisa ngalahin bahkan yang sudah tingkatannya lebih tinggi dari kalian. Tapi balik lagi di sini kalian tidak boleh yang sombong kayak gitu, karena di sini ada The Magician yang terbalik. The Magician juga cenderung kalau misalnya dia takabur, lupa diri, dia nggak bisa ngelihat potensinya dia sendiri gitu. Dia harus waspada juga tentang hal itu. The Fool yang kebalik, banyak risiko di sini, banyak risiko, dan memang disuruh istirahat dulu untuk lepas juga. Di sini juga kalian bisa pergi dari lingkungan-lingkungan yang toksik, yang udah nggak sehat dan nggak bagus lagi untuk kalian gitu, yang udah bikin kalian pusing konflik aja gitu. Tapi nanti di sini udah bisa lepas. Tapi memang ada berbagai resiko ya, hidup memang selalu ada resiko dan ada masalah. Oke. Kalau nggak gitu nggak hidup namanya. Pasti ada, soalnya bergulir ya, pasti selalu ada. Nah, di sini kalian bisa melepaskan juga ikatan-ikatan yang udah gak sehat. Makanya juga di sini ada berkat dari love yang tentang mencintai diri kalian sendiri, dan hal-hal yang udah gak sehat jadi bisa lepas. Kalaupun kalian ada yang terjebak dalam toxic relationship ataupun orang-orang yang bisa menyakiti kalian tapi kalian takut untuk melepasnya, di sini kalian bisa lepas juga dari hal tersebut gitu. Oke, untuk kesimpulannya, kalian yang pilih pile nomor 2 ini, berkat kalian adalah tentang romantic love, baik itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Kalian menikmati masa-masa kalian dengan perlahan-lahan dan memfokuskan hal apa yang ingin kalian lakukan kayak gitu, sembari kalian menuai, karena di sini ada fasilitas-fasilitas yang dapat kalian nikmati kayak gitu. Karena di sini yang tadi aku bilang penjelasannya tangga dan sabit, celurit, arit ya. Aku lupa masih itu. Oke, dan tentunya ada resiko. Ingat istirahat, memilih dengan bijaksana. Oke, thank you telah menonton. Bye bye. Oke, sekarang untuk kalian yang memilih pel nomor 3, bola berwarna ungu. Intuisi, ya, masa depan. Dan cakra ajna. Ada bulu-bulunya. Oke, untuk kalian yang memilih file nomor 3, berkat apa yang akan datang pada kalian dan kapan? Jangka waktunya dari sejak kalian menonton video ini ya. Three of Pentacles, satu-satunya file yang angkanya kelihatan. Yang lainnya dari tadi kayak berkembang gitu. Dan kalau misalnya ini Three of Pentacles, sebenarnya ini siklus agak lama dan sejenis 3 tahun, bukan 3 bulan. 3 bulan siklus yang akan datang selama 3 bulan ini. Jadi setelah kalian menonton video ini, berkala ya, 3 bulan, bisa juga jangka waktunya 3 bulan. Nah, gini aja. Oke. Kartu utama di sini ya tentang future. Jadi ada rencana-rencana, kalian bisa memantapkan rencana-rencana masa depan kalian, bisa lebih membuat rencana dan melihat atau kayak menganalisa hal apa yang akan terjadi pada diri kalian di masa depan kalian sendiri kayak gitu. Memang masa depan bukan suatu hal yang pasti, tapi masa depan itu kenapa sih masa depan itu bisa diprediksi?
sama aja itu kayak analisa hal yang kemungkinan besar terjadi, meskipun masih ada peluang-peluang itu tidak akan terjadi gitu. Jadi cuma kemungkinan besar terjadi. Nah, itu bisa kalian analisa, kalian bisa bikin rencana, bisa mengetahui lah kemana jalurnya diri kalian itu sendiri, kayak gitu. Untuk waktu-waktu sekarang kalian karena mau menyiapkan masa depan, jadi di sini memang kalian waktunya untuk istirahat, untuk melepaskan atau mengosongkan wadah cangkir kalian, kayak gitu. Lebih membuat perasaan kalian menjadi lega. Apabila kalian memiliki ambisi atau passion, kalian catat dulu, jangan ini bukan energi untuk bergerak sekarang. Kalau yang ini ya, kan karena itu bertahap sampai 3 bulan ke depan juga tuh. 3 bulan ke depan itu bukan berarti fix 3 bulan ke depan gitu akan kayak gitu. Bisa juga untuk kalian yang temponya memang cepat, kalian bisa lebih mempercepat. Kalau misalnya yang kalian tidak ingin cepat juga, kalian bisa lebih lambat. Tapi kalau misalnya kalian di sini tuh ada penghalang, yaitu tentang keinginan kalian yang terlalu banyak terbawa arus dan tidak ingin melepaskan hal-hal yang udah perlu kalian lepaskan, atau yang udah kadaluarsa, bisa dipanggil gitu, kadaluarsa di diri kalian sendiri. Kayak perlu mengosongkan tempat untuk ke tempat yang baru, perlu mengosongkan diri atau energi diri, perlu menenangkan diri. Gimana sih mungkin yang kalian yang bukan orang-orang yang terbiasa untuk melakukan ini, kalian cuma perlu istirahat tuh, mengistirahatkan pikiran dan badan kalian tuh, untuk kemudian membuat rencana, menganalisa untuk masa depan kalian. Selanjutnya di sini akan datang pertolongan juga dari cinta, dari pasangan kalian. Ini bisa berarti sahabat juga, tapi memang lebih banyak energinya pasangan. Ya, jadi mungkin ini bukan proses kalian sendiri, tapi juga bersama pasangan kalian. Oke? Pasangan itu bukan berarti gini ya, bukan berarti love, bukan berarti pacar, bukan berarti suami istri aja, tapi juga sahabat tuh, yang memiliki hubungan yang intim sama kalian, terdekat. Ada siklus yang bakal terlihat, bakal up. Jadi kalian nanti bakal dilihatin tanda-tanda. Di sini kan di sini kalian tuh kartu utamanya untuk masa depan. Jadi kalian perlu belajar juga untuk menganalisa. Mungkin kalian memang sudah bisa menganalisa juga, karena di sini intuisi kalian lumayan oke. Di sini kalian juga akan melihat tentang siklus-siklus di mana sih kalian terjebak, atau di mana sih energi kalian yang udah nggak oke gitu. Kalian bisa ngelihat sendiri. Nih, kalian ditunjukkan, kalian diberikan petunjuk sendiri. Jadi kalian tinggal lebih aware lah sama lingkungan sekitar kalian. Kayak gitu. Kalian bisa lebih melepas hal yang kalian genggam, dari yang kayak sama sih yang kayak tadi aku bilang. Di sini memang perlu energi pelepasan untuk mendapatkan hal-hal yang baru, untuk mempersiapkan diri kepada masa depan kalian. Itu melepaskan. Selanjutnya di sini yang terakhir, introspeksi diri, menyendiri dulu untuk masa-masa saat ini. Mungkin 3 bulan ke depan kalian akan menemukan atau belajar dari diri kalian sendiri. Meskipun kalian ditemani oleh teman kalian, tapi kalian akan berhasil menemukannya itu sendiri. Lebih oke untuk kalian sendiri, dan untuk hubungan pertemanan yang lebih intim, kalian memang akan mendapatkannya. Tapi kalau misalnya kalian udah baik gitu, udah bukan pertemanan aja, tapi pasangan juga, udah bisa memahami diri sendiri, menerima dan juga melepaskan. Ada ring juga, sama yang kayak tadi ini, ada siklus yang bakal terbuka. Jadi mungkin kalau misalnya kalian selama ini terjebak dalam suatu masalah yang muter-muter terus, mungkin kayak misalnya terlilit hutang, ataupun ada teman-teman yang misalnya kalian udah pindah sekolah, ini hanya contoh ya,
kalian udah pindah sekolah nih, abis itu kalian nemu temen yang ngebully kalian atau mengkhianati kalian, abis itu kalian pindah sekolah lagi, kalian nemu juga teman-teman yang seperti itu. Nah itu kan jadi kayak ada pola, ada siklus yang terulang. Nah di sini kalian bakal bisa untuk ngelihat pola itu lebih dalam lagi. Di sini ada saran untuk kalian, yaitu adalah melepaskan itu. Kemudian kalian di sini bakal lebih naik lagi intuisi kalian, jadi kalian bisa menata masa depan kalian, merencanakannya. Jangan gegabah, jangan mengambil tindakan dulu untuk sekarang, karena perlu pelan-pelan direncanakan dulu tuh waktu yang tepat untuk memikirkan, merencanakan, daripada berambisi langsung terburu-buru untuk melakukan sesuatu, nanti juga resikonya gede. Atau mungkin di sini juga kalian akan menemukan hal-hal yang berkaitan sama atau bisa mengubah kehidupan kalian yang cukup banyak, cukup besar lah, cukup signifikan untuk energinya, untuk perubahan energinya. Jadi maka dari itu kalian perlu sadari juga pola-pola yang ada, kalian perlu belajar untuk diri kalian sendiri, dan juga kalian perlu melepas untuk datangnya energi-energi baru tersebut tuh dalam jangka waktu 3 bulan ini. Mungkin bisa berputar sampai Maret, tapi enggak sih dari 3 bulan yang kalian menonton video ini. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih panel nomor 3, dan terima kasih telah menonton. Bye bye.